Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Kristiani, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus Bitung, program studi teologi. Kembali lagi saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Spiritualitas 2 dengan judul materi yaitu Hamba Tuhan dan Disiplin Diri. Apa itu disiplin? Nah, disiplin adalah self-control atau mengendalikan diri, melatih diri untuk melakukan sesuatu melalui pengendalian diri. Nah, bagaimana cara supaya kita disiplin? Ada 3 tokoh Alkitab yang patut kita teladani. Yang pertama yaitu belajar dari Daniel. Daniel ini adalah disiplin secara rohani. Ia berdoa 3 kali sehari. Kita bisa lihat di dalam Daniel 6 ayat 10. Dan kita juga bisa belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ini disiplin rohani yang berikutnya adalah melayani sampai akhir. Rasul Paulus menjadi seorang hamba Tuhan yang sukses karena ia disiplin di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dan kita juga bisa belajar dari Yesus di dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus sendiri sudah memberikan teladan dalam kehidupan kita untuk disiplin. Disiplin yang harus Yesus lakukan di sini dalam hal berdoa. Nah, dari ayat ini kita harus belajar sebagai hamba Tuhan, kita harus melatih diri kita supaya memiliki kebiasaan berdoa, membaca firman Tuhan, melakukan semuanya dengan ketaatan atau kesetiaan. Nah, ketiga tokoh Alkitab yang sudah saya sebutkan menjadi inspirasi bagi kita bahwa pentingnya disiplin diri. Nah, mengapa harus mendisiplinkan diri? Yang pertama yaitu mengontrol kebutuhan agar tidak menjadi hawa nafsu. Yang kedua yaitu aktualisasi diri untuk merupakan sebuah puncak kedewasaan dan kematangan diri seseorang. Hal ini ditandai dengan bagaimana seseorang bisa menyadari dan memanfaatkan beberapa potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup. Dan yang ketiga yaitu dihargai. Ini seperti mengeluarkan rasa tidak nyaman yang ada dalam diri. Tidak perlu merasa dendam, menerima realitas hidup, bahwa terkadang hidup bisa menjadi tidak adil. Dan yang keempat yaitu mencintai dan dicintai. Ini merupakan mencintai seseorang berarti menerima orang lain apa adanya tanpa menilai sisi orang lain baik buruknya orang tersebut. Nah, sedang dicintai adalah suatu keadaan yang membuat orang lain mencurahkan perhatiannya pada diri kita. Dan yang kelima yaitu keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan dan lain-lain. Nah, alasan untuk kita mendisiplinkan diri yang pertama yaitu mengupgrade potensi diri menjadi kecakapan diri. Kita harus memiliki potensi atau skill, merupakan kecakapan hidup. Nah, kecakapan utama untuk contohnya berkhotbah, mengajar, bahkan public speaking. Nah, kita bisa lihat di dalam Amsal 22 ayat yang ke-29. Nah, yang kedua yaitu mengapa harus mendisiplinkan diri, yaitu menjaga konsistensi dan kualitas hidup serta pelayanan. Apa yang disiplinkan? Yaitu rohani, ibadah, berdoa, membaca Alkitab, melayani, berkorban milik Tuhan. Dan yang ketiga yaitu belajar. Nah, apa yang perlu dipelajari? Belajar menulis, membaca, meneliti budaya akademik. Nah, kita dapat belajar dari kisah Elisa dalam Alkitab tentang pentingnya ketaatan dan disiplin sebagai hamba Tuhan. Elisa adalah seorang nabi yang melayani Tuhan dengan setia dan patuh. Dia menunjukkan ketaatan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, selain mentalitas kebiasaan yang produktif atau belajar sesuatu dengan disiplin, kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan waktu. Nah, bagaimana cara kita manage waktu dengan baik, mengatur waktu dengan baik. Nah, jangan kita pergunakan hanya dengan menghabis-habiskan waktu kita pada hal-hal yang tidak berguna. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.